Kemudian ada descriptive plots. Nah, descriptive plots ini ketika kita klik, ini terdiri dari faktor horizontal axis, spread lines, dan spread plots. Nah, masing-masing dari fungsi ini diantaranya untuk factors ini merupakan variabel independen yang digunakan dalam ANOVA. Jadi setiap faktor yang diplotkan untuk melihat efeknya pada variabel dependen. Nah, pada hal ini horizontal axis itu fungsinya adalah untuk memilih variabel atau faktor yang akan ditempatkan pada sumbu horizontal dalam grafik. Adapun spread lines ini fungsinya adalah untuk memisahkan grafik. Nah, adapun untuk spread plots ini fungsinya juga untuk memisahkan grafik. Tetapi bedanya untuk setiap level dari variabel lain sehingga memungkinkan visualisasinya juga lebih jelas. Contohnya, misalnya kita ingin menggambarkan perbedaan rata-rata IQ antara siswa dari jenis sekolah yang berbeda. Maka plot deskriptif ini akan membantu memvisualisasikan rata-rata IQ dan error bars untuk masing-masing kategori sekolah, baik sekolah internasional, nasional, rintisan, dan biasa. Kemudian di sini juga ada display ya teman-teman. Nah, display error bars ini untuk menampilkan batang kesalahan atau error bars pada plot untuk menunjukkan variasi atau ketidakpastian. Nah, confidence interval 95% ini untuk menampilkan interval kepercayaan 95% di sekitar min untuk memberikan gambaran mengenai ketidakpastian. Adapun standar error ini menunjukkan ukuran penyebaran atau ketidakpastian rata-rata pada setiap level faktor. Lanjut, kemudian ada raincloud plots. Nah, raincloud plots ini juga sama, terdiri dari faktor horizontal axis, spread plots, dan horizontal display. Kemudian selanjutnya ada marginal means. Nah, sebelum itu untuk raincloud plots ini fungsinya hampir sama seperti faktor sebelumnya, descriptive plots, tapi bedanya raincloud plots ini gabungan dari box plot, violet plots, dan strip plots yang menunjukkan distribusi data. Sehingga memberikan gambaran yang lebih rinci tentang distribusi data, kepadatan, dan variabilitas. Contohnya, saat membandingkan distribusi nilai IQ siswa dari berbagai jenis sekolah, maka raincloud plot memungkinkan kita untuk melihat pola distribusi dan outliers itu secara visual. Kemudian ada marginal means. Kita lanjut ke sini. Nah, marginal means ini kita lihat dari form 100 bootstraps atau 1000 bootstraps. Maka fungsi dari bootstrap ini adalah metode pengambilan sampel ulang yang digunakan untuk memperkirakan distribusi statistik. Ini berguna ketika distribusi data tidak memenuhi asumsi normalitas. Pengambilan 1000 bootstrap memberikan estimasi lebih akurat tentang distribusi nilai-nilai rata-rata marginal. Contohnya, ketika kita melakukan penelitian dengan sampel kecil, maka bootstrapping dapat memberikan estimasi lebih stabil dan kuat tentang perbedaan antara kelompok, misalnya perbedaan IQ antar sekolah.
Kemudian ada compare marginal means to zero. Nah, ini fungsinya untuk membandingkan rata-rata marginal dengan 0, berarti menguji apakah rata-rata suatu kelompok berbeda signifikan dari 0. Ini sering dilakukan untuk melihat apakah ada efek signifikan dari faktor tertentu. Kemudian ada juga confidence interval adjustment. Nah, ini fungsinya adalah untuk penyesuaian interval kepercayaan untuk menguji dan mengoreksi perbandingan ganda multiple comparison, metode yang umum digunakan. Nah, non artinya itu tidak ada penyesuaian. Mbak Frani artinya adalah juga sama dengan sidak ya. Ini metode untuk mengurangi kemungkinan false positif saat melakukan banyak uji simultan. Misalnya jika kita menguji banyak kelompok sekaligus siswa dari beberapa sekolah, maka penyesuaian ini membantu mengurangi kesalahan tipe 1 atau false positif. Kemudian di sini juga ada simple main effect. Nah, simple main effect ini terdiri dari faktor, simple effect faktor, moderator faktor 1, moderator faktor 2. Nah, faktor ini merupakan variabel independen utama yang diuji dalam model. Adapun simple effect faktor ini untuk faktor yang ingin kita tes untuk efek sederhana. Adapun moderator faktor 1 dan 2 ini adalah variabel yang memoderasi hubungan antara faktor utama dan variabel independen. Maka fungsi dari simple main effect ini untuk menyediakan alat memeriksa efek sederhana dari variabel independen tertentu dalam konteks interaksi dengan variabel moderator. Maka ini sangat berguna ketika kita ingin mengeksplorasi bagaimana hubungan antara dua variabel ini berubah tergantung pada variabel tingkat variabel ketiga. Nah, kemudian ada non-parametrics ya teman-teman. Nah, non-parametrics ini fungsinya terdapat Kruskal-Wallis test. Nah, ini untuk alternatif non-parametrik dari ANOVA untuk data yang tidak memenuhi asumsi normalitas. Ini digunakan untuk membandingkan lebih dari dua kelompok independen. Contohnya, ketika distribusi nilai IQ tidak normal atau varians antar grup tidak homogen, maka Kruskal-Wallis test dapat digunakan untuk membandingkan perbedaan IQ antar siswa dari berbagai jenis sekolah tanpa mengasumsikan normalitas. Maka, teman-teman, dengan memahami fitur-fitur ini, kita dapat memilih metode analisis yang sesuai dengan jenis data yang kita miliki dengan penelitian ini, sehingga memastikan bahwa hasil penelitian kita ini dapat valid dan tepat secara statistik. Seperti itu ya teman-teman.